Dalam negara demokrasi, kekuasaan tertinggi itu tidak mutlak, di mana ada lembaga lainnya sebagai penyeimbang kekuasaan bisa bermain untuk membuat negara tidak menjadi otoritarian, egois, bahkan bisa menjadi ke arah fasis yang merusak bangsanya sendiri. Di Amerika, presiden punya dekret dan punya order. Namun atas nama keadilan, ada Mahkamah Agung Konstitusi yang bisa men-challenge keputusan presiden Amerika tersebut. Dalam jabatan kedua Trump, banyak hal yang baru dilakukannya yang tidak dilakukannya di jabatan pertama. Salah satunya adalah melakukan perang tarif, perang ekonomi, dan langkah militer seperti ke Venezuela dan akan menyerang Iran dan juga akan ke Greenland. Di mana faktanya perang tarif membuat inflasi di Amerika meningkat karena mahalnya harga barang yang ditanggung rakyat Amerika. Trump memang melakukan pil pahit karena strategi bernegaranya Amerika selama ini yang cetak uang tanpa jaminan sudah tidak bisa lagi dilakukan oleh Amerika. Yang ada ke depan, Amerika kalau mau survive negaranya tinggal menekan negara lain dengan tarif dan harus membangun pabrik, manufaktur, industri Amerika kembali atau dipaksa hidup lagi. Dengan itu dilakukan tarif yang membuat barang luar negeri masuk ke Amerika jadi mahal. Dengan harganya mahal, maka dipaksa pabrik berdiri di Amerika untuk membangun supaya barangnya murah. Namun membangun pabrik tidak cepat. Amerika dalam 40 tahun terakhir sudah jadi negara trading, negara dagang. Tenaga kerjanya juga sudah tidak terampil lagi, tidak punya skill lagi. Profesionalnya semua white collar alias di kantoran, tidak lagi ke lapangan, tidak lagi ke pabrik. Mereka hanya mengurus kertas, uang, bunga uang, bond, obligasi, saham. Itu saja kemahirannya. Efek tarifnya Trump jadi merugikan kalau dilihat dari jangka pendek. Lalu Mahkamah Agung melakukan rapat panjang memutuskan status tarif Trump yang pada voting 6 dari 9 hakim memutuskan bahwa tarif Trump ilegal. Hanya 3 hakim yang berpihak pada presiden. Ini adalah pukulan terbesar bagi kepresidenan Trump yang harus membatalkan banyak ancaman-ancaman, negosiasi-negosiasi dan kesepakatan selama berbulan-bulan. Trump mendasarkan seluruh kebijakan luar negeri dan domestiknya ini pada tarif ini yang diumumkan April tahun lalu dengan dasar 10%. Menurut hukum Amerika, kebijakan Trump tersebut atau presiden order tersebut perlu persetujuan Kongres atau parlemen untuk memberlakukan tarif lebih luas. Namun Trump tidak melakukannya. Trump menggunakan undang-undang darurat tahun 1970-an. Efeknya banyak pebisnis, oligar Amerika, Taipan, dan negara bagian yang menggugat Gedung Putih. Dan hari ini Mahkamah Agung setuju bahwa tarif tersebut ilegal. Dan sekarang tersisa 3 pertanyaan. 1, apakah Trump akan menggunakan aturan lain untuk memberlakukan kembali tarif-tarifnya ini? 2, apa yang terjadi dengan 250 billion dolar yang sudah dibayarkan tersebut? Apakah pengadilan menyerahkan hal ini kepada pengadilan tingkat rendah atau dibalikin? Nomor 3, apa yang terjadi dengan kesepakatan dagang yang sudah dibuat? Apakah negara-negara akan melakukan negosiasi ulang? Di sisi lain, Trump yang tetap berpegang pada undang-undang darurat tahun 70-an tersebut menyebut keputusan Mahkamah Agung ini sebagai memalukan. Dalam argumennya, Trump mengklaim defisit perdagangan Amerika berkurang 78% karena tarif. Namun angka resmi menunjukkan sebaliknya. Itu Trump adalah 78 adalah dengan Tiongkok. Defisit barang tahun 2025 adalah 1,24 triliun, naik 2% dari tahun sebelumnya dan merupakan defisit tertinggi atau terburuk sejak tahun 1960-an. Yang pasti defisit negaranya tersebut karena tidak ada produksi dari nilai tambah produk. Kalau kayak gini jangan bawa-bawa ke pikirannya ke Indonesia ya, nggak punya pabrik itu. Jadi klaim Trump bahwa defisit turun 78% adalah manipulasi perkataan yang merupakan ciri dirinya. Karena fakta defisit justru naik, impor Amerika justru naik 4,7% dibanding tahun lalu atau senilai 4,3 triliun dolar. Tujuan Trump membawa kembali lapangan kerja gagal juga, bukan 19 juta sih, tapi manufaktur Amerika tahun lalu memangkas 80.000 pekerjaan. Memang benar, tarif tersebut memang mengubah komposisi impor. Defisit dengan Tiongkok turun 26%, dengan Eropa turun 7%, namun defisit dengan negara lain melebar. 44% dengan Vietnam, 14% dengan Meksiko, 97% dengan Taiwan, dan 28% dengan India. Alias Vietnam, Meksiko, Taiwan, India jadi nambah kaya. Aduh, kalau kayak begini sedih melihat Indonesia karena gak dapat apa-apa juga. Kemudian hubungan dagang Amerika-Tiongkok mencapai level terendah sejak 2009. Dan ini memang maunya Trump karena salah satu tujuan Trump yaitu bagaimana menjatuhkan Tiongkok.
dan bagaimana memiskinkan Tiongkok. Juga bagaimana membuat Tiongkok jadi negara gagal. Dan Trump tidak pernah merubah tujuannya ini. Fakta terakhir, kebijakan tarif Trump yang membuat defisit perdagangan seringkali mencerminkan kegagalan dia memakmurkan negara Amerika, yang membuat Mahkamah Agung Amerika menegaskan kembali bahwa tarif Trump melanggar hukum federal. Sahabat, semoga hal seperti begini tidak menginspirasi Mahkamah Agung Indonesia bahwa proyek nasional bancaan seperti MBG dan Koperasi Merah Putih itu perlu di-challenge. Karena MBG dan Koperasi Merah Putih adalah masterpiece yang sangat membantu rakyat. Peace.